Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul sterilisasi. Sterilisasi secara umum kita ketahui sebagai proses membersihkan suatu benda dari kuman. Nah, dapat pula secara istilah, sterilisasi berarti menghilangkan atau membebaskan suatu benda dari organisme-organisme hidup, termasuk kuman dan sporanya, menggunakan metode kimia dan metode fisika. Nah, kedua metode ini memiliki perbedaan. Pada metode kimia, kita lebih menggunakan zat-zat yang dapat membunuh bakteri tersebut. Seperti pada contoh, kita menggunakan etil alkohol pada tangan kita sebelum mengambil spesimen dari seorang pasien. Lalu yang kedua, yaitu dengan secara fisika, yakni bermain pada suhu atau lingkungan hidup dari si bakteri. Contohnya, dengan panas kering menggunakan oven yang temperaturnya 160 sampai 170 derajat Celcius untuk membunuh bakteri. Nah, perlu kita ketahui, ada tata penamaan pada zat-zat kimia yang membunuh bakteri. Yang pertama yaitu kata sida. Kata sida berarti dapat membunuh mikroorganisme tersebut. Jadi, apabila ada kata mikroorganisme lalu disambung dengan kata sida, berarti zat tersebut mampu membunuh mikroorganisme tersebut. Contohnya yang pertama yaitu germisida atau zat yang dapat membunuh kuman atau. Lalu yang kedua yaitu bakterisida atau zat yang dapat membunuh bakteri. Lalu yang ketiga yaitu fungisida atau zat yang dapat membunuh fungi. Lalu yang keempat yaitu virusida atau zat yang dapat membunuh virus, dan sporosida atau zat yang dapat membunuh spora. Nah, selain kata sida juga ada kata statistik. Tapi bedanya zat ini tidak dapat membunuh mikroorganisme tersebut, hanya menghambat pertumbuhannya saja. Sistemnya sama, nama mikroorganisme ditambah dengan kata statistik berarti zat yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Seperti bakteriostatistik, yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tapi tidak membunuhnya. Fungiostatistik, zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Dan virustistik atau zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus namun sekali lagi tidak membunuh virus tersebut. Nah, pengaplikasian dari sterilisasi itu berdasarkan dari objek yang kita sterilisasi. Ada dua macam. Yang pertama yaitu desinfeksi. Nah, desinfeksi adalah proses pengaplikasian sterilisasi terhadap benda-benda mati, seperti misalnya cawan Petri, Erlenmeyer, ruangan operasi, meja operasi, dan lain sebagainya. Nah, zat kimia yang digunakan selama proses desinfeksi disebut sebagai desinfektan. Nah, itu tadi untuk benda mati. Selanjutnya, untuk pengaplikasian sterilisasi terhadap jaringan hidup disebut sebagai antisepsis, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi sehingga tidak toksik terhadap jaringan hidup tersebut. Contohnya yaitu pada saat mengoleskan atau menghapus kulit dengan alkohol 70% sebelum disuntik. Nah, zat kimia yang digunakan pada proses antisepsis disebut sebagai antiseptik. Contohnya seperti alkohol 70% yang kita gunakan dengan menghapus kulit sebelum dilakukan proses penyuntikan. Selanjutnya, ada satu hal penting yang harus kita ketahui yang berperan penting dalam proses sterilisasi atau terdestruksinya suatu bakteri. Nah, faktor tersebut adalah waktu. Waktu perlu kita perhatikan karena hal tersebut dapat berbanding lurus dengan jumlah bakteri yang berhasil dibunuh oleh zat yang kita gunakan. Lamanya waktu yang digunakan juga tergantung terhadap jumlah populasi awal dari bakteri. Selanjutnya kita masuk pada cara-cara sterilisasi dan desinfeksi.
Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara pembersihan. Cara pembersihan ini adalah cara yang paling sederhana atau dapat dikatakan sebagai metode awal dari setiap proses sterilisasi. Nah, pembersihan ini menggunakan air dan sabun. Dan air yang digunakan adalah air yang mengalir untuk mencegah adanya bakteri yang tergenang. Lalu yang kedua yaitu menggunakan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, proses ini dapat membunuh bakteri dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Walaupun bakteri dalam bentuk spora cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat dibunuh. Pengaplikasian sehari-hari yang dapat kita lihat contohnya pada saat proses penjemuran pakaian, kasur, dan lain sebagainya yang menggunakan cahaya matahari yang mengandung sinar-sinar tersebut dalam membunuh bakteri. Nah, sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena sinar tersebut merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen pada selnya. Nah, metode ini sering digunakan terhadap benda-benda yang ingin disterilisasi yang tidak tahan terhadap suhu tinggi, seperti alat-alat lab yang terbuat dari plastik, seperti pompa suntik, obat-obatan, dan alat-alat operasi lainnya. Selanjutnya yaitu dengan pendinginan. Nah, proses pendinginan adalah menurunkan suhu dari lingkungan bakteri untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu menjadi terhenti. Cara ini sering kita lihat pada saat proses pengawetan bahan-bahan makanan dengan meletakkannya pada refreezer. Nah, proses pendinginan ini efektif karena pada suhu rendah, bahan makanan tidak akan dapat dirombak oleh beberapa bakteri seperti Neisseria, gonorrhea, dan Treponema pallida. Selanjutnya yaitu dengan cara pemanasan. Kebalikannya dengan tadi, pemanasan yaitu meningkatkan suhu dari bakteri untuk membunuhnya karena beberapa bakteri tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Nah, pemanasan ini terbagi dalam beberapa metode. Yang pertama yaitu dengan pemanasan basah. Pemanasan basah menggunakan autoclave. Pemanasan basah menggunakan autoclave yaitu memanfaatkan uap air yang panas dan tekanan tinggi untuk membunuh bakteri dari satu objek. Nah, alat ini dapat menampung tekanan sampai dengan 1 atmosfer. Cara kerja dari alat ini yaitu alat dan bahan dibungkus terlebih dahulu, lalu dimasukkan dalam autoclave. Kemudian masukkan air ke dalam tangki yang kemudian akan menjadi uap airnya dan ditutup dengan rapat. Nah, setelah air mendidih, uapnya akan terbentuk dan masuk dalam ruangan pensteril, juga sekaligus meningkatkan tekanan dari ruang pensteril tersebut. Nah, kedua peristiwa tersebut akan menyebabkan bakteri mati dan objek sterilisasi akan menjadi steril. Umumnya yang digunakan yaitu tekanan 1,5 atmosfer dan maksimal suhunya yaitu 121 derajat Celcius. Dengan menggunakan metode ini, dalam waktu 10 sampai dengan 12 menit, semua bentuk makhluk hidup seperti bakteri dan spora akan mati. Lalu pemanasan basah yang kedua yaitu dengan cara merebus atau boiling. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana pada saat proses perebusan alat medis juga merupakan salah satu bentuk dari metode pemanasan basah, merebus atau boiling ini. Metode ini merupakan teknik disinfeksi yang termudah dan termurah, namun kurang efektif karena sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit, tapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dalam kondisi tersebut. Lalu pemanasan basah yang
ketiga yaitu pasteurisasi, yakni suatu cara desinfeksi dengan pemanasan. Metode ini pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroba busuk di dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur tersebut tetap tahan. Nah, cara ini juga dapat dipakai dalam pembuatan susu, yakni dengan mematikan Mycobacterium tuberculosis dan Brucella sp dengan cara susu dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, itu tadi adalah proses pemanasan basah. Selanjutnya yaitu proses pemanasan kering. Yang pertama yaitu dengan cara pembakaran. Nah, metode ini merupakan metode yang dapat dikatakan 100% efektif. Namun pengaplikasiannya cenderung lebih sedikit karena objek yang ingin disterilisasi harus tahan panas, harus tahan bakar, dan harus tahan api terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan oven. Nah, metode ini adalah dengan memanaskan objek sterilisasi tersebut tanpa membakarnya. Jadi yang dipanaskan hanya ruangan sekitar dari objek sterilisasi tersebut. Nah, metode ini sering digunakan untuk alat-alat yang terbuat dari kaca seperti tabung RX, botol, dan beberapa alat-alat yang dari katun. Proses ini memanaskan suhu dari objek tersebut sampai dengan 170 derajat Celcius selama 1 jam atau 140 derajat Celcius selama 2 jam. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu bila ada bahan dari katun sebaiknya tidak lebih dari 180 derajat Celcius. Lalu yang kedua, jika suhu dari oven tersebut belum mencapai 100 derajat Celcius sebelumnya, sebaiknya jangan dibuka terlebih dahulu. Atau apabila alat yang kita sterilisasi belum dingin secara sempurna, sebaiknya jangan dituangkan air terlebih dahulu karena dapat menyebabkan alat tersebut pecah ataupun retak. Metode yang selanjutnya yaitu dengan pengeringan. Singkatnya, metode pengeringan ini adalah mengambil air yang berfungsi dalam proses metabolisme bakteri sehingga bakteri tersebut mati. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertosis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba tersebut akan mati. Nah, proses ini dapat diperkuat dengan menggunakan garam ataupun bumbu-bumbu dapur. Pengaplikasiannya biasa kita lihat pada proses pengawetan pembuatan ikan asin atau dendeng. Namun perlu kita ketahui, proses ini bukanlah proses sterilisasi, namun proses pengawetan. Nah, pengeringan ini juga tidak membunuh bakteri secara menyeluruh, namun membuat bakteri tersebut berhenti berkembang biak dan bereproduksi. Beberapa bakteri akan mati dengan proses pengeringan, misalnya Neisseria gonorrhea dan Neisseria meningitis. Sedangkan untuk Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan minggu-minggu dalam kondisi yang kering. Lalu proses sterilisasi yang terakhir yaitu penyaringan. Nah, proses penyaringan ini sering dilakukan untuk zat-zat yang tidak boleh terkena panas dan lain sebagainya. Nah, proses penyaringan ini yaitu untuk membuat steril cairan yang bersifat termolabil atau mudah rusak karena panas. Contohnya seperti serum, enzim, atau antibiotik. Contoh filter yang digunakan antara lain filter Zeitz yang terbuat dari asbes, filter Berkefell yang terbuat dari diatonema, dan filter Canberra yang dibuat dari porselen. Intinya, proses penyaringan atau filtrasi adalah memisahkan filtrat dengan mikroba-mikroba yang tidak diinginkan menggunakan alat penyaring tersebut.
Nah, filter dari alat penyaring ini mempunyai pori-pori yang sangat halus, yaitu 0,1 sampai dengan 0,2 mikrometer, sehingga hasil filtrasinya terbebas dari bakteri. Namun, menggunakan metode ini tidak begitu efektif untuk menyaring mikroorganisme yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri, seperti halnya virus. Nah, menggunakan metode ini, beberapa virus akan dapat bertahan atau dapat melewati lubang filtrasi tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang sterilisasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.